Kembali lagi bersama Bosok Podcast dengan saya Mas Bor. Saya Mas Fo. Saya Mas Fit. Kita kali ini karena lagi corona dan habis puasa, mungkin berat badan kita juga makin bertambah ya. Apalagi aktivitas yang kita lakukan kan juga nggak banyak nih. Cuman makan, Mungkin tidur. para sobat gala di rumah kebanyakan kerjaannya di rumahnya nonton TV, Tidur, tidur, makan. Nonton YouTube. Nah, betul. nonton YouTube, nonton Netflix, Twitteran, Instagraman, main Nah, apalagi lagu. kalau di media sosial kan juga banyak tuh yang mulai promosiin tentang makanan-makanan, ya mulai dari food vlogger ataupun dari teman-teman kita sendiri pun para promosi ya. Promosi membantu dengan pandemi seperti ini, kita membantu saling mempromosikan lah usaha teman-teman kita. Nah, tapi kalau misalkan beli nih, kan kita juga apa ya, ribet lah ya prosedur untuk kita bisa mengkonsumsi makanan. Ada yang bungkusnya harus dibersihin dulu, baru bisa kita konsumsi. Adapun juga yang airnya kita harus bakar lagi, misalkan sate. Nah. Misalkan kita bakar lagi, baru kita konsumsi. Nah, tapi ngomongin soal makin berat badannya bertambah nih, kan kita juga punya preferensi makanan masing-masing. Nah, kalau dari kalian nih, apa sih makanan favorit kalian untuk Indonesia dulu nih? Siapa dulu nih? Mas Fo lah. Hah? Mas Fo dulu nih yang paling kelihatan bertambah berat badannya. Lihat aja. Jujur saya bertambah ya, berat badan saya ini naiknya kurang ajar. Dari angka 6 ke angka 6 ke angka 7 ya. Oh iya? Karena kebanyakan makan, Dari tidur, 60. makan. Enggak lah. Dari 7. Dari 7 berapa? Dari angka 6 sampai ke 7. 10 kilo anjir. Ya enggak. Set. 60 kan bisa dari 60 sampai 69. Udah itu berapa? Nah, naiknya ke 70-an gitu. Gitu. Nambah 2. Oh, dari 60 ke 79 berarti ya? Iya, 19 kilo banyak banget ya. Emang kalau masa-masa corona gini kerjanya cuma makan, tidur, mandi. Udah, itu doang. Makanan Untung ini ya. masih Tadi tanya apa ini? Makanan lokal Indonesia. Yang paling Makanan favorit. Indonesia. Kalau makanan Indonesia itu paling nggak nikmat kalau nggak ada nasinya. Benar ya? Setuju. Nggak nikmat kalau nggak ada nasinya ya. Setuju. Makanan Indonesia yang tak senangi apa? kalau yang nggak ada nasinya itu bakso, batagor, gado-gado. Itu sih yang suka tahu tek juga. Tapi Terus kalau habis itu tapi kalau di Indonesia belum dinamakan makan kalau belum ada nasinya. Itu cuma jajan. jajan makanya. Kalau ada yang ada nasinya sih kayak nasi Padang. Terus apa lagi yang berlemak-lemak, tapi sekarang mencoba untuk menghindari lah makanan-makanan kayak gitu saya. Meskipun kalau di waktu-waktu tertentu mungkin bisa aja khilaf lah ya. Gila, termasuk ayam geprek itu paling suka. Ayam geprek di kampus saya itu paling Tapi paling oke. Ya kita nggak ada sponsor ya, tapi bisa lah buat teman-teman yang mau sponsorin kita, monggo nih. enggak, buat yang punya bisnis bisa kita ngomongin bareng di segmen kita ngombis. Ngobrol bisnis ya, Nah, ngomong betul. bisnis. Itu aja sih kalau Nah, lokal bread. Oh berarti geprek nih berarti utamanya ini ya. Iya, geprek ya banyak sih, geprek, nasi goreng. Banyak lah. Oh berarti ini Mas Fo nih tipe orang yang penggila kepedasan nih berarti ini ya. Oh, enggak juga. Oh enggak juga. Tapi itu suka geprek. Pedes, cuma enggak terlalu over lah ibarat. Iya. Oh, cemen berarti ya. Makan geprek cabai setengah kali. Iya. Enggak apa-apa, itu enggak usah dijadikan gengsi lah kan, namanya makan. Atau cuman tangkainya doang, ujungnya cabai yang bagian hijau ini. Itu udah bisa dimakan lah. Makanya kita makan itu sesuai dengan kondisi kontrol badan kita seberapa. Kalau kita makan cuma ngikuti gengsi, nanti kan ujungnya sakit, tepar ke rumah sakit kan. Iya. Sama kayak teman-teman kita yang sudah pernah kita undang ya, dia menang gengsi tapi
kalah di rumah sakit ya. Tiba-tiba kesakitan pas lagi istirahat di Digotong, kampus minta itu. digotong. Aduh, parah. Tiba-tiba usus buntu ternyata. Aduh. Lagi enak di kampus tiba-tiba minta digotong nih. Aduh, itu Gimana? itu kita bercanda awalnya. Ternyata beneran. Itu aja sih kalau dimulai dari ngobrol biasa, apa nongkrong biasa, terus tiba-tiba mulai tidur di lantai, terus ini mulai aneh nih. Terus tiba-tiba minta digotong ke rumah sakit. Aduh. Besoknya operasi, bed rest. Aduh. Ini kan tadi itu Mas Po ya. Kalau aku Indonesia nih, pasti nomor 1 yang utama nasi Padang. Rendang ayam pop itu udah juara lah. Kan? Memang lawan berat lah ya nasi Padang gitu ya. Iya, terus kalau pakai nasi lagi apa ya? sate. Kalau sate biasa aja sih, sate ayam, sate itu. Soto ayam, aku suka soto ayam. Oh ya betul. Tapi aku tim nasinya dicampur ya. Oh bukan bisa Aku ya. juga dicampur, kecuali kalau bubur. Saya tim yang nggak diaduk kalau bubur saya. Waduh. Aku juga. Kenapa tuh nggak dicampur? Nggak diaduk kalau bubur. Kalau aku sih jujur sih yang dicampur ya. Aku nggak diaduk Bubur sih, gitu. karena estetikanya bubur tuh udah bagus banget gitu loh. Ada ayam, kacang, seledri. Itu kan udah untuk mengaduknya tuh susah gitu loh. Jadi makannya dinikmatin aja satu-satu gitu. Apalagi bubur Tapi itu. Hah? Bubur nggak usah nyebut lah. Silakan Mas Sur. Tapi kalau bubur nih, kalau misalkan nggak dicampur kan nggak kedapetan sambelnya nih. Kalau aku sih yang dikasih sambel orangnya. Oh, kalau aku bubur. aku jujur nggak suka sambel sih sebenarnya. Geprek juga aku cuman Bubur cabai campur setengah. sambal gak enak juga sih. Bubur campur kecap enak, anjir. Kecap, sambel, terus sama rawon mungkin. Sama aku satu lagi kan tadi nasi Padang ya. Aku tadi nasi Padang. Satu lagi nih yang paling juara lah, nggak ada yang mengalahkan. Ini brand sih lebih tepatnya. Jadi kita mohon maaf ya brand. Kita sebutkan di sini. Anda mendapat notis mau disponsori. Siapa tahu brandnya mau sponsorin kita. Tapi kayaknya nggak perlu disponsorin, dia udah ngetop banget. Udah melekat banget di lidah Indonesia. Yaitu Indomie seleraku. Wah itu juara banget. Tidak ada yang mengalahkan Indomie. Mie instan adalah makanan sejuta umat. Tapi emang nggak tahu kenapa ya kalau Indomie itu di waktu-waktu tertentu ya. Misalkan kita lagi nggak pingin makan nih. Tiba-tiba nyium baunya loh, Langsung semuanya tuh mendekat gitu. Iya. Niatnya bukan buat bagi-bagi, makan sendiri, tapi habisnya rame-rame. Karena apa? Indomie itu adalah mendekatkan yang jauh gitu. Gitu. Itu adalah prinsip dari aroma khas Indomie itu gitu. Jadi kalau misal kita mau makan bersama ya, tidak ada rasisme gitu. Kita makan mie instan bersama gitu. Karena menyatukan. Awal Indomie adalah tuh berantem tuh. NKRI juga. Tapi emang juara Indomie. Misal awal berantem tuh, terus tiba-tiba bisa rukun gitu, mendadak karena semangat Indomie. Nah itu. Saya tahu Mas Vito ini kakaknya ketar-ketir ini. Ketar-ketir kita bahas ini kan. Mungkin Mas Fit ketar-ketir pas bahas kayak ginian kan. Hah? Ketar-ketir kenapa aku? Gak. Satu lagi, mohon untuk Indomie, email kita ada di bawah Indomie. Terima kasih Indomie, saya suka Indomie. Iya. Saya cinta Indomie ya. Saya nyetok banyak Indomie. Orang sehat nih yang makan Indomie yang kalian suka apa? Indomie goreng. Saya tim kuah. Saya tim goreng. Biasa. Tim kuah. Apa aja sih suka dah. Iya, Indomie mau semua aja suka sih. Ya pokoknya makanan terenak di dunia ya. Makanan terenak di dunia bagi gue nasi Padang, Indomie. Untuk Indonesia itu udah nggak bisa itu. Udah paling maksimal. Indonesia dish. Tapi ngomongin soal Indomie, kalian tipe orang yang pernah nyobain resep-resep Indomie yang lain-lain gak sih? Maksudnya Indomie campur apa? Ya, pernah. Kalau aku martabak
kayak dibikin pizza atau Ya, martabak pizza itu mie, loh. pizza mie ya. Jadi, Oh. Pizza mie. Nah, Itu paling itu paling simpel iya, lah. paling simpel sih. Kalau udah itu doang Itu sih. Aku penasaran yang itu pernah viral itu dulu donat Indomie. Pernah tau nggak? ya tahu. Nah, itu aku penasaran tuh Iya, gimana. paling ya gitu doang rasanya. Tapi kok Paling ya gitu tapi doang. orang bisa kepikiran Nah. untuk membuat itu tuh loh. Apa yang dia Ya, pikirkan? karena mungkin dia lihat donat yang ada di itu kan. Itu kan viralnya di Australia pertamanya, Pak. Oh ya? Oh gitu. Oh, aku baru Pertamanya tahu. di Australia dari chef apa itu loh. Terus dia publish ke Instagram. Nah, karena ada brand Indominya. Nah, jadinya orang Indonesia kan paling nge-up toh kalau misal ada yang kaitannya sama negara Indonesia. Nah, sama dia di up terkenal akhirnya. Oh, aku baru tahu itu sih. Dan dijadikan peluang malah sama orang Indonesia. Jadi dibikin kayak franchise gitu. Tapi kalau makanan-makanan viral, Tapi tren iya. lah ya. Tapi kalau makanan-makanan viral gitu tuh nggak bertahan lama ya. Iyalah nggak bertahan lama. Kayak Contoh es kepal es Milo kepal itu kan. Milo cuma bentar. Capcin, Ya mungkin efeknya lebih ke diabetes ya mungkin. Makanya orang udah mulai menjauh. ini belum jawab Mas Bor. Apa nih makanan favoritnya Mas Bor? Kalau dari Indonesia Ntar dulu, ya, tadi kan- Indonesia. Kalau aku sih pernah nyoba Indomie ini yang apa kayak masaknya spaghetti. Jadi dicampur susu, Oh, carbonara. ya Anjir, carbonara. Indomie carbonara. Itu kalau jadi yang dipilih itu mie-nya mie rasa soto, mie kuah, terus nanti masaknya itu dicampur sama susu full cream lah. Hmm. Dan kalau dari segi rasa sih memang wah mewah sekali rasanya ya. Wah, aku Kayak nyoba. Ada kejunya nggak? eh, ada. Nah itu tuh rasanya apa ya? Creamy. Enak lah pokoknya kalian harus coba nih. Iya, pernah nyoba. Adikku pernah bikin itu. Nyoba ntar abis Enak kan itu kan. Abis ini Jadi goreng Indomie deh. mie kuah. Jadi gini loh. Kalau adikku itu mie kuah, nah biasanya kan airnya dari air kan. Nah, itu kuahnya itu dari susu itu. Airnya dari air. Ah. Airnya dari air. Kuahnya dari air kan. Nah, itu kuahnya diganti sama susu full cream. Nah, tapi ya memang total lemak sih kayak gitu sih. Tapi Total enak. sehat. Iya. Ya, sesekali boleh lah. Tapi kalau setiap saatnya kayaknya ya konsultasi ke dokter lah boleh lah. Tapi saya mau ngasih info juga nih, edukasi buat teman-teman ya. Ini mungkin kalian baru tahu juga. Kalau kalian makan mie, mau itu mie instan atau mie apa, intinya mie. Jangan pernah kalian minum minuman coklat. Nah, kenapa? Karena itu kalau nggak salah mengganggu proses pencernaan atau bisa mengidap penyakit apa gitu, saya lupa. Jadi habis makan mie terus minum susu gitu ya. Jadi kalau habis makan mie itu boleh kalian terserah mau minum apa, tapi jangan langsung kalian minum kayak minuman coklat gitu loh. Oh, baru tahu aku. Sumpah ini baru tahu. Ya kayak gitu. Contoh kayak lain misal makanan keluarga lah kalau di hari Minggu sayur bayam gitu ya. Nah, sayur bayam itu nggak boleh dikonsumsi bersamaan sama tahu atau tempe. Hah? Kan ada tahu tempe bacem, biasa kan normal kan. Makanya ini pembelajaran juga ada kok di internet. Aku males browsing sih. Cuma ada, emang nggak, katanya itu ada apa gitu loh. Jangan makan intinya sayur bayam sama dicampur olahan kedelai. Katanya kayak gitu. Nggak tahu karena apa gitu ada. Loh, jadi ini bayam apa Indomie nih jadinya? Nah, aku misal aja nambah-nambahin. Kayak makanan mie, kalau makan mie jangan minum coklat. Bukan pamali loh ya, tapi ini emang ada unsur kesehatannya. Terus misal makan sayur bayam, kamu sambil cemilan lauknya tahu tempe. Terus kalau nggak salah ada lagi, kamu kalau makan udang jangan minumnya itu apa namanya? Minumnya jeruk. Jeruk. Kenapa? Jeruk. Ya nggak tahu karena kayak apa itu kan tentang itu sih, tentang kesehatan kan itu. Tergantung masing-masing sih. Itu hanya opini, semoga bisa membantu teman-teman. Kalau mau lebih tahu informasinya bisa silakan lihat di website gitu aja. Silakan monggo dilanjutkan.
Kalau dipisah mungkin nggak boleh, tapi kalau dicampur sih mungkin boleh lah ya. Jadi misalkan kita buat milkshake jeruk tapi pakai campuran daging udang gitu. Mungkin bisa dicoba kayak gitu ya. Aku tapi itu baru tahu sih. Mas Ada Bor, itu. selain Indomie apa makanan favorit Mas Bor Indonesia? Tadi belum dijawab ini. Kalau aku sih lumayan banyak ya, belum. Lumayan Aku banyak. bukan orang yang jarang bilang makanan itu nggak enak sih. Jadi menurutku itu ada makanan itu enak dan enak banget. Nah, jadi kalau orang itu makan gampang apa aja suka. Nah, tapi kalau misalkan dibilang yang favorit, ada beberapa favorit. Yang pertama itu aku paling suka namanya bakmi. Tetap aja jauh-jauh nggak jauh-jauh dari mie. Pempek. Oh iya pempek, Iya, aku tapi- suka pempek. Pempek aku sering buat tuh. Nah, Oh, nasi Buat. pecel aku juga nasi pecel suka tuh, nasi pecel tuh. Mas Fit, pempek buat bukan beli berarti. Buat sendiri. Ikannya pakai ikan tenggiri kan. Mamaku bisa. Kan aku orang Sumatera, Pak. Aku orang Palembang. Mama orang Palembang. Mamaku orang Palembang, Bos. Oh. Wah, enak ya. Mewah Bisa. sekali hidup Anda. Iya, Nggak pernah Kalau beli. kalau lebaran pasti ada Taiwan, lengkap pempeknya. Kapal Kalau- selam. Buset. Papeda ada nggak? Itu- Papeda ada nggak? Papeda. Kan saya bukan dari Papua. Gimana bikin Oh, papeda? Wah, gimana dong? Gimana? Saya di ujung timur, ujung barat ya. Kan Sumatera. Ayo. Ya, yang barat. Ya, gitulah. Nah, tapi berarti kalau misalkan lebaran berarti total gila berarti makan di keluarga Anda ya. Iya, apalagi apalagi pulang ke Bangka, pempek ada, terus apa lagi ya? Pokoknya banyak lah. Sambal ati, sambal daging lengkap, semua ada. Full santan berarti ya. Full santan, Buset. opor, santan semua. Itu emang kalau lebaran di Bangka tuh kemungkinan naik sampai 4 kilo ke atas tuh ada. Buset. Itu Padahal dua hari sudah berturut-turut berjuang 1 bulan puasa ya, turun dikalahkan 4 hari. Ya, Tapi puasa itu sebenarnya nggak tambah itu loh, nggak tambah apa namanya, nggak tambah bikin kurus sih, malah bikin gendut, jujur aja. ya Ya tergantung Anda bukanya kebiasaannya sih. gimana. Kalau Ya. Orangnya. kalau Anda habis tarawih makan lagi ya Sama aja, juga Bos. bohong, Bos. Iya. Enak. Kalau aku sih waktu puasa sih turun sih untungnya. Kalau aku naik. Soalnya ya sahurnya juga ya gitulah setengah sadar. Jadi mau makan banyak gimana? Aku naik sekitar setengah kilo kali ya, mungkin ada kali, nggak 1 kilo lah, 1 kilo. Sekarang dulu aku sebelum puasa 69 ya, sekarang 71, 2 kilo udah naik. Oh, tapi Mas Fit nih ya meskipun naik ya naiknya segitu-segitu doang ya kayaknya. Iya, Mas Fit. masih dalam lingkaran aman lah aku bilang sih. Aku masih nahan-nahan sih. Nah, lanjut lagi tadi makanan favorit ya. Ah, Ini sih, aku suka pecel sama pecel lele. Nah, aku bingungnya kenapa ya pecel lele kok sebutannya pecel lele padahal bukan pecel ya rasanya. Nyetan ya itu ya. Nyetat ya. Iya. Karena itu gini loh, kalau menurutku ya, pecel lele itu kan sebenarnya bahasa dari Lamongan kan. Itu bahasa dari Lamongan gitu loh. Kalau emang di Indonesiain ya tetap sebenarnya penyetan lele gitu loh. Cuma nggak tahu kalau di Lamongan nyebutnya pecel lele gitu, nggak tahu. Intinya iya, itu loh emang di Lamongan pecel lele. Karena jujur aja nih Sobat Galer, saya SD, SMP, SMA di Lamongan. Halo Lamongan. akhirnya teman-teman ya, Mas Fit ini hanya membuka Gak ada, pribadi saya asal. TK SD di kota asal Jakarta. Pindah ke Lamongan. Jadi buat sobat galer yang berasal dari Lamongan yang dulu pernah mobilan ditabrak orang kabur, tabrak Anjir. lari. Mohon maaf Pak, Ini- itu saya. Terkena Kalau mobil Anda kijang Ya, kapsul, nih aku kijang kristal apa kijang kapsul aku lupa. Itu kaca belakangnya agak pecah dikit ya. Kalau misalnya nggak tahu itu saya. teman pendengar setiap podcast, kalau misalnya Mas Fit bolak-balik ngomong, saya ini tinggalnya ya bukan di kota besar lah, di kabupaten. Nah,
Akhirnya dia terungkap juga, mengungkapkan bahwa asalnya dari mana, dari pecel lele Bukan itu kan. asal. Besar di sana. Tinggalnya di Lamongan. Jadi kalau mau ke WBL wisata Bahari Lamongan bisa tuh. Jauh, Nginep di Pak. rumah. Aku di Lamongan cuma sekali ke WBL. Kalau misalkan kalian butuh tour guide untuk wilayah Lamongan, bisa tuh Mas Fit di kontak-kontak. Nah, Bisa tuh. Ya, aku nggak tahu. Maksudnya bukan nggak tahu ya. Aku 9 tahun di Lamongan sih. Cuman ke kota-kota doang. Soto ayam juga berarti- soto Lamongan kan. Gara-gara Lamongan aku jadi suka soto. Mantap Lamongan. tapi di Lamongan yang jual soto banyak nggak sih? Banyak. Ada lagi satu makanan khas Lamongan. Apa? Nasi boranan. Apa itu? Jadi itu di setiap pinggir jalan di Lamongan, mau di pinggir alun-alun itu ada orang jual nasi kayak ayamnya tuh pedesan gitu. Ayam Pokoknya Oh, suwir. berarti Ayam suwir. ditemukannya Enggak, banyak kayak ayam. warteg gitu berarti. bukan warteg. Jadi Ditemukan di lesehan ibu kayak orang jual jamu bawa apa sih bakul gitu loh. Aha. Itu murah banget. Itu 5.000 udah dapat ayam, bayangin. Gokil gak? Di sini 5.000 minta ayam, minta ditabok udah lebih Saya tepatnya. cinta Lamongan. Lamongan I love you. Kalau misal di contoh nih di Surabaya soto terkenal Cak Har. Kalau di Madura bebek terkenal Sinjai. Nah, kalau di Lamongan soto Lamongan yang paling terkenal Cak siapa? Atau Haji siapa? Atau Mas siapa? Aduh, kalau Lamongan yang ngetop yang di pinggir jalan besar ya, karena kan Lamongan di pinggir jalan Pantura ya, itu ada restoran Asi Jaya. Sponsor lagi Asi Jaya. Itu yang namanya siapa kira-kira? Siapa? Ya, nggak ada Asli nama- Jaya. Asi Jaya Masa nama nggak ada? restorannya. Itu restoran. Ya itu bukannya restorannya warna hijau nggak sih? Iya, kok Anda tahu Mas Bor? Iya betul berarti. Pernah saya ke sana itu. Kan Cuma sudah lupa sih rasanya. itu semua orang kalau lewat mau ke Pantura sebelum ada tol kalau mau ke Jakarta itu selalu lewat Lamongan kan. Nah, itu ada Asi Jaya. Itu emang paling terkenal se-Lamongan. Iya, se-Indonesia mungkin yang terkenal itu. Tapi kalau yang enak ada namanya soto Lamongan Cak apa ya? Mardi pokoknya. Pak Mardi di Nah, pinggir. kayak misal contoh kayak gini loh maksud kayak misal sate Ponorogo Haji Sobikun itu yang paling terkenal ya kan. Hah? Terus habis itu Nggak tahu aku kalau Ponorogo. terus habis itu apa lagi ya? Contoh sate kelapa Undemohen paling terkenal. Lah Cak Har itu kan dari Lamongan juga. Iya nggak sih? Enggak tahu aku. Cak Har dari Lamongan. Iya. Sini soto ini soto Lamongan, tapi nggak tahu di Lamongan ada nggak? Nggak Ada ada. nggak Mas Fit? Nggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Mungkin kalau Cahar buka cabang di Lamongan mungkin biasa aja ya mungkin ya. Biasa saja karena soto Bukan tuh ya? hampir ditemukan di setiap sudut kota ya. Mungkin banyak ya soto di Lamongan tuh. Soto nasi boran tuh banyak. Ini kita Kalau di Lamongan sendiri mungkin soto nggak spesial ya. enggak Biasa karena aja ya. makanan Itu- hampir tiap hari makan soto, Pak. Karena kan orang keluarga juga bisa bikin sendiri gitu kan. Apalagi sekarang ada bumbu instannya. Oh iya, aku juga paling suka soto Betawi. Oh ya, soto Betawi itu enak. Berarti itu ya. Apa? Yang ada tomatnya itu ya. Pakai santan. Ya, tapi kalau aku makan itu sih soto Betawi itu rasanya berdosa sekali gitu ya. Kenapa, Bos? Pulang-pulang rasanya nggak tenang ya hati ya. Wah, Ini kalau- naik berapa kilo? Kalau mamaku masak soto Betawi enak banget. Kolesterol. Jadi ini kan kita bahas makanan ya. Jadi kan tadi udah makanan favorit nih, aku curhat dikit ya. Kalau di rumah gini, kadang-kadang mamaku masak tuh apa ya? Soto Betawi dimasak. Enak banget. Terus kalian tahu asam pade nggak? Itu makanan khas. Gak tahu asam pade mana? Sumatera pokoknya. Aku lupa antara Padang atau Palembang. Itu juga enak banget, Pak. Asam pade itu bahasa Indonesia asam pedes. Jadi daging. Kalau nggak salah ya, ini sorry kalau salah. Itu enak banget itu rasanya. Jadi berkuah. Hampir mirip kare tapi nggak kare. Oh, atau mirip ini ya? Apa? Anjir, apa sih lupa sih. Ya itulah, pokoknya itulah. Apa yang kayak Tapi bungkus daun gitu? tapi Enggak, nggak dibungkus soto Betawi itu emang santannya kan ya itu kita memusuhkan kolesterol ya. Karena santannya Nah. ada dan biasanya makannya paling enak itu sama apa? Sama emping, bener gak? Yo Nah, betul. emping. Emping itu
Lebih juga sama jahatnya. Asam urat itu, Pak. Asam urat. Asam urat. Gokil. Itu Tapi emping tuh enak Kenapa? banget sih. tergantung pelengkapnya apa sih kalau aku. Kalau emping doang makan gitu aneh sih. Biasanya emping enak sama gado-gado biasanya. Ya, betul. Kalau di Jakarta bukan gado-gado, Gado ketoprak. doang. Ketoprak. Oh ya. Ketoprak Ya tuh versi pakai bihun. nggak sehatnya ya. Versi nggak sehatnya lah ya ketoprak daripada Sehat gado-gado. ketoprak itu. Ada Enggak, lontong. Duh, telur lontong. kan. Lontong, telur, bihun, bihun putih, Kok ketoprak? sayur. Itu sayurnya apa? Dikit doang tapi kan. Gak ada sayurnya kan? Ada, Loh, Pak. Kalian Ketoprak itu apa sih? Toge doang. iya toge. Iya kan? Ya kan ada sayurnya juga beberapa dikit. Kalau Jakarta yang telur itu apa namanya? Kerak Lupa. telur anjir. Kerak telur. Oh iya, kerak telur. Itu Oh iya, juga ketoprak enak. tahu pernah makan aku ketoprak. Tapi di Jakarta, Ketoprak juga kerak telur tuh susah banget nyarinya. Aku kalau ke Jakarta nyari paling di Kemayoran. Pas waktunya Pekan Raya Jakarta itu banyak orang jualan kerak telur. ya. PRJ itu PRJ. wah. Kalau hari-hari biasa susah sih nyari kerak telur. Nah, tapi kalau soal kerak telur ya, menurutku kerak telur tuh agak nyebelin sih makannya. Kenapa? Soalnya masaknya asli lama banget asli. Kan pakai areng. Iya kan? Justru Ya makan sama nunggu proses masaknya sih kayaknya nggak sebanding deh. cita rasanya itu yang di situ tuh yang membuat kerak telur tuh enak. Kan bisa telur bebek apalagi? Pakai telur bebek enak banget tuh. Ada serundengnya. Mantap jiwa. Ya menurutku nggak sebanding lah sama nunggunya. Ya sih Meskipun emang lama. enak sih rasanya. Rasanya enak sih. Nah, tapi kalau misalkan Mas Fit ini kan, Mas Fit kan keluarganya ada yang dari Pulau Sumatera sama Pulau Jawa. Sebenarnya nggak ada sih yang dari Jawa. Pengalamanku. Kenapa? Sebenarnya keluarga saya tidak ada yang dari Pulau Jawa. Oh, nggak ada. transmigrasi dia. Kerasa, nggak tahu sih, aku nggak tahu ya apa kakekku dari Jawa, aku nggak tahu kakekku dari mana. Oh, gitu. Nah, tapi kalau misalkan Mas Fit ini, kan ini pengalamanku, aku dulu pernah menetap berapa hari lah di Sulawesi. Nah, yang aku rasa ini, Sulawesi, saya di lidah Kok Sulawesi, Bos? Sumatera apa Sulawesi nih? saya. Oh, Saya. Oh, cerita. Oke. Nah, sepengalamanku nih aku pernah menetap beberapa waktu di Sulawesi, tepatnya di Pulau Makassar lah ya. Nah, Pulau Sulawesi, Kota Makassar, Pulau Makassar gimana? ya gitulah. Biografinya bisa Anda nilai sendiri ya teman-teman ya. Salah dikit lah. Nah, tapi menurutku cita rasa dari masakan orang Makassar sama orang Jawa itu beda jauh sih. Dan aku jadinya lebih nggak cocok tuh sama makanan di Makassar. Soalnya menurutku hambar dan terlalu pedas Kan lah. emang orang gitu ya. Kalau Jawa itu lebih sukanya kan ke asin kan sebenarnya. Tergantung Jawa Rata-rata mana. sih. Tergantung Jawa mana. Anda ke Jawa Tengah, dari Yes. Yogyakarta, itu pasti manis. Manis. Iya, Manis. Jawa Tengah Kalau manis. Jawa Barat itu hambar. Orang teh aja teh tawar ya, Pak. Ya, Nah. betul. Kayak terutama masakan Sunda ya. Nah, Si itu. teh tawar. Ayo kita ke Bandung kapan di orang 3 yuk. Padang juga teh tawar Ayo. dapat gratisnya. Nggak ada di Surabaya. Iya. Di Surabaya nggak ada yang kayak gitu. Di mana emang? Iya. Apa? Padang. Ampera. Iya. Padang sederhana kan dapat gratis itu. Mas apa? Oh, WS. 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 Iya, warung sederhana kan? Bukan warung, Cuk, rumah makan. Rumah makan sederhana, Cuk. Rumah makan tapi namanya kan WS warung sederhana gitu ya. Namanya SA. Sederhana. Oh, SA. Sederhana apa ya? Iya, sederhana, betul SA. Iya, betul. sederhana, nggak ada warungnya, jangan nambah-nambahin. Ini brand banyak sekali disebutkan di podcast kali ini. Email kita di bawah semua ya untuk brand-brand yang disebutkan. Kami mohon. Nah, tadi ngomongin kayak yang tadi nih balik nadi nih. Aku kurang cocok sih jadinya makanan sama makanan Makassar. Nah, kalau dari Mas Fit ini kan
untuk makanan Jawa dan Sulawesi kan berbeda nih. Nah, Sumatera. Mas Fit ini iya Sumatera. Mas Fit ini gimana rasanya untuk menyikapi perbedaan rasa? Adaptasi makanan mungkin dari Apakah ada adaptasi atau langsung cocok? Kalau menurutku sih karena gini ya. Kalau di Jakarta kan yang aku makan paling cuma soto Betawi sama kalau yang makanan khas Jakarta sendiri ya. Itu doh soto Betawi sama apa? Penyetan juga khas Jawa Timur kan. Itu aja sebenarnya. Keseringan yang dimasak di dalam keluargaku itu ya masakan Sumatera semua, pempek, tekwan, asam pade tadi. Nah, itu yang sering dimasak. Kalaupun masakan dari Jawa Timur juga yang aku masak cuma soto, rawon kadang-kadang. Itu rawon emang awalnya agak rawon tuh sebenarnya asin sama manis, aku nanya dulu. asin-asin mati. Nah, kalau keluargaku nih rawonnya agak manis. Mungkin jadi lidahnya disesuaiin aja sih. Disesuaiin sama rawon yang manis. disesuaiin aja sih. Tapi kebanyakan emang masakan berarti Sumatera. Tapi kalau suka yang mana? Yang Jawa atau yang Sumatera? Kalau kenyang, kalau suka ya kalau dibilang nasi Padang Sumatera, pempek Sumatera. Karena saya dari Sumatera. Dominannya Sumatera ya. Dominannya Sumatera. Tapi yang disebutin kok Sumateranya kayak Sumatera Padang doang ya? Karena saya dari sana. Karena ada garis keturunan ada dari sana. Padang, Palembang, Bangka Belitung. Kan sedekat kan. Terus kalau apa lagi nih? Kalau Mas Fu apa? Makanan apa maksudnya? Yang lebih, kalau kan Mas Fu juga Mas Fu dari Jawa Timur doang ya? Ada Jawa yang lain nggak? Jawa Barat, Jawa Tengah gitu? Kalau itu sih lebih ke itu sih kayak om tante sih itu. Ya, jadi kalau misal iya sih. Tuh. Tapi masih keluarga dong. Iya, tapi kalau masalah makanan ya banyak sih sebenarnya. Pecel itu suka, penyetan suka. Kalau misal masuk ke Jawa Tengah itu ini loh, sop ayam. Jadi kalau orang Jawa Timur kan mesti mikirnya ini kan soto gitu kan. Soto apa ya? Karangasem. Soto. Enggak. Kalau di Jawa Tengah itu supnya itu kan itu Jan. Supnya itu kalau di sana kan kayak soto gitu loh. Atau sebaliknya lupa. Pokoknya bening. Nah, sedangkan orang Jawa Timur bilangnya itu adalah sop, padahal itu soto. Kan ada kayak mungkin soto kulit, soto apa gitu loh. Yang kita makan waktu itu di Jogja itu loh. Itu kan kayak gitu. Jogja. Kapan saya ke Jogja sama Anda? Solo. Ke Solo. Jadi kayak gitu. Terus kalau ke Bandung ya masakan Sunda paling mantap sih. Sama Ade nyanyiin lagu-lagu Sunda, aduh enak. Empal doang. Aku paling suka Sunda. Lagunya panas. Pokoknya mantap lah. Pokok masakan Jawa itu the best. Masakan Padang juga oke. Tapi kalau misalkan kalian ya masuk ke tempat warung makan gitu, terus lagunya tiba-tiba jadi kalian jadi nafsu makan atau berubah? Sumo lah itu sumo. Kalau aku tanpa disadari Mas Pur sudah mempromosikan lagu juga ini. Oh iya betul. Jadi banyak brand-brand yang gitu ya. Kalau aku sih makanan masalah lagu nggak masalah sih. Nggak masalah makan. Nggak ngaruh, tetap aja kalau lapar sih. Orang dia aja nasi kara kalau misal lapar juga dimakan Mas Fit. Aduh nasi kara ya. Gurih. Kalian tahu nasi uduk nggak? Tahu, itu juga enak. Kan. Nasi uduk dari Jakarta kan? Nasi uduk Jakarta nggak sih? Itu mamaku juga sering masak nasi uduk. Nasi uduk gak pakai empal bro. Tapi itu nasi kerawu. Ada yang enggak, kalau nasi uduk kan emang lauknya terserah. Nasi uduk lauknya terserah. Itu nasi pakai santan, nasi uduk tuh kasih daun pandan biar baunya enak. Ya, itu setiap hari nenekku kalau pulang ke rumah saya pasti dimasakin nasi uduk gitu. Favorit itu. Jadi tapi kalau tadi kan ngomongin nasi kerawu ya. Tapi menurutku
nasi kerau yang ada di kota kita sama di kota Gresik, menurutku beda sih. Emang bedanya apa kalau yang di kota kita? Kalau di kota Gresik itu ada kuahnya, tapi kok di kota kita kok nggak ada ya? Bingung aku juga. Mungkin bisa request. Mungkin ada lah di gue. Tapi kalian Mungkin ya, atau ini aku mau nyebutin merek lagi kayaknya. Aku baru mau nanya nih. Nasi kerau paling enak Apa? di Gresik di mana? Ya nasi kerawu samping ke jalan-jalan gitu kan? ada sih terkenal, tapi aku lupa nama mereknya. Aku tahu. Pasti pikiran kalian yang di deket pintu gerbang, pintu arah mau ke tol itu. Hah? Ada nasi Nggak kerau tahu kan di situ. Apa itu? Agak lupa sih aku nama mereknya. Nasi kerau Butiman. Nggak tahu aku malah. Aduh, kalian Lupa aku nggak tahu. tidak Tapi pernah kalau berkelana. kita terlalu membahas kalau makanan di kota kita sendiri, apa yang kalian sukai? Ini kalau boleh, aku ini tahu, boleh luar, boleh harus lokal ya? Iya, maksudnya kota kita kan kota pahlawan gitu loh. Ya udahlah ya, sebutin aja kota kita kota mana. Kelamaan dari dulu, dari podcast dulu gregetan mulutku nih pengen nyebutin. Jadi kita dari kota Surabaya teman-teman. Nah, kalau aku sendiri kan suka tahu tek. Nah, tapi yang masih menjadi pertanyaan adalah kenapa tahu tek itu bukanya mesti malam, Bos? Enggak, ada restoran yang jual tahu tek siang. Ada juga sih. Jangan restoran itu, orang-orang yang lokal maksudnya, yang bawa gerobak. Ada tuh yang pagi juga ada sih, tapi memang dulu awalnya dia bukanya tuh malam, terus karena rame pengunjung akhirnya dia buka dari pagi sampai malam. Jadi kayaknya kayak 24 jam gitu. Mungkin- Ada di daerah Beratan. Tapi mungkin untuk daerah untuk yang alasannya tadi kenapa malam, karena siang panas. Oh iya. Dan karena Ada. karena orang pagi juga nggak mungkin sarapan tahu tek. Iya benar. Masa langsung nyantap petis? Ada sih. Ada juga sih. Aku biasa aja kalau misalkan malam beli tahu tek terus besok paginya aku panasin lagi, ya biasa aja sih. Aku baru tahu petis tuh semenjak pindah ke Jawa Timur sini. Oh di Lamongan nggak ada ya petis? Oh ada, Jawa Timur. Ada, aku baru tahu dari awal di Lamongan. Aku dulu nggak Oh, suka. Tahu tek ini apa? Aku tahu apa sih lontong balap nggak suka. Kikil nggak suka. Banyak sih aku yang nggak suka, kan suka gitu. Pasti Anda suka Mak Yeye kan? Nah, semenjak Oh mungkin pindah- karena enggak sih. karena wujudnya itu mungkin ya. Tapi rawon kan ada Petis hitam itu. juga. Itu kan iya, Oh, iya. hitamnya kan keluar itu. Iya kan? Keluar. Nggak tahu aku. Tapi Keluar, keluar. udah beberapa tahun aku pindah ke Surabaya. Aku belum pernah nyoba Mak Yeye dan nggak tahu Mak Yeye itu dari mana. Mak Yeye Oh. itu di Wonokromo. Memang agak misterius tempatnya. Ada Iya, ceritanya sih, tapi nggak tahu itu apa fakta atau Nah, itu kita bahas di lain aja ya. Oh, mau dibahas lain. Iya, nanti kita bahas ada Atau Bapak dibahas sekarang ya nggak apa-apa mungkin ya. Enggak, ntar aja. Tidak Kalau terlalu- misalkan kita bahas ini lain. lalu lalang. kita ini makanan, fokusnya makanan. Oh ya, oke. Oke, makanan. Apalagi ya? Nah, ini lanjut pertanyaan berikutnya nih. Ah, Menurut kalian ada nggak sih makanan yang dari dulu sampai sekarang kalian tuh nggak pernah lupa tuh makanannya kayak gimana? Maksudnya Rasanya. pertama kali kalian nyoba terus sampai sekarang pun masih teringat lah kayak gimana kesan-kesannya gitu. ini teringat gara-gara sering dimakan sih lebihnya. Contoh dulu aja Mas Pur gimana? Oh, kalau aku contoh dulu ya aku ya. Ini kalau aku lebih ke makanan ringan, jadi bukan makanan berat. Contoh. Ada itu namanya di Jakarta namanya Vince, ini sebut merek ya. Jadi kalau buat Vince Resep mau sponsor kita bisa nih. Email di bawah. Itu namanya Vince Resep. Jadi dia jualan jajanan pasar. Tapi kemasannya itu gimana ya? Unik banget lah. Kemasannya itu kayak seolah-olah kita bisa ikut main untuk makannya itu. Gimana ya? Susah jelasin Aku kalau nggak bisa dari- membayangkannya dari- sih. Aku masih belum bisa berpikir itu. Jadi dia main itu di kemasannya sih. Kemasannya itu bukan yang mewah atau fancy gitu, bukan yang glamor. Tapi dia tuh lebih ke minimalis dan unik lah. Dan menurutku aku secara visual sih jadinya terhibur sekali Oh, sama berarti Vincent Sepri jajan pasar ya? jajan pasar. Dia jualan kue lupis, terus apa sih ketan
ketan-ketanan. Nah, tapi kalau dari segi rasa mungkin oke, tapi yang menjual menurutku dari kemasannya. Itu yang nggak mungkin Sama ini sih. apa? Jadi dulu itu dikasihnya sama mantannya kakakku. Ya, lah pokoknya intinya. Nggak ada yang perlu diceritain. Tapi ada lagi nih, makanan yang menurutku nggak pernah terlupakan karena lokasinya. Jadi namanya itu di Jakarta, Burger Lawless kalau kalian tahu mungkin ya. Gila itu Lawless Burger. puyanya Bang Gopar Hilman. Pergi jauh. Nah, tuh pertama kali nyoba ke sana, kaget tuh. Parkirannya susah nggak sih Kecil tuh? banget. Masih susah nggak sih parkirannya? Susah. Kemang kan ramai Jadi, banget soalnya. lokasi. Apalagi kalau sore Pak, wah asli. Jadi gak nyaman sih sebenarnya. Jadi tempatnya itu ruko, parkiran cuman mungkin muat 2 mobil doang. Kalau motornya nggak tahu lagi. Nah, ketika masuk itu sudah disuguhkan sama musik metal yang luar biasa, gitu. Kenceng banget musiknya. Terus oke nih ngantri pesen makan. Terus setelah pesen, aku coba nih makanan yang paling apa ya kayak unggulannya lah. Ada namanya itu Lemmy. Dia tuh menu paling mahalnya dia, paling fantastisnya. Itu aku Harganya 138 untuk sebuah burger. Tapi worth it. Karena dagingnya Tapi tebel. besar nggak? Tuh. Besar nggak? Besar. 2 nggak sih? 2 layer nggak sih? Bayangin dagingnya itu 2 layer, terus ditambahin ada itu kayak suwiran daging, Onion terus ring. tambahin telur, tambahin bawang bombay, terus atasnya roti 2. Asli aku makan ya, itu megang aja nggak bisa ya tuh, buka mulut itu. Bang Gopar, buka cabang di Surabaya dong. Ayo Bang Gopar, kita juga pengen nyoba. Saya lama nggak ke Jakarta lagi nih. Mungkin kalau waktu di sana tuh kan Hah? asli kan nggak ada tempat tuh aku makan. Akhirnya aku makan di depannya dapurnya langsung gitu. Itu tuh selama aku makan musiknya metal banget. Akhirnya makan tuh cepet banget akhirnya. Dia open kitchen mungkin, gitu ya. Kitchennya kan kelihatan ya. Ya, jadi nggak open juga sih. Maksudnya kelihatan secara kasat mata lewat kaca itu bisa kelihatan. Udah tuh makan, asli itu karena musiknya metal, terus ramenya pengunjungnya minta ampun. Udah tuh makan aslinya butuh mungkin 30 menit lah ya. Itu aku habis dalam waktu 15 menit. Asli, perut nggak bisa jalan pulang gitu. Tapi emang katanya kalau menurut reviewer juga ngomongnya sih enak sih. Aku juga pengen nyoba sih. Belum pernah nyoba soalnya Lawless Burger Bar. Enak sih rasanya. Tapi tergantung selera juga sih. Itu tipenya burger yang real burger. Juicy. Dagingnya itu Emang Mas udah pernah nyoba? Ya bukan. Nggak usah dicoba, dibayangin dulu aja kan nggak apa-apa. Cobanya nanti aja. Tapi emang kalau dia buka di Surabaya kemungkinan rame sih. Kalau menurutku sih tergantung sih. Kalau dia taruh di tengah kota. Soalnya menurut analisa aku sendiri sih orang-orang di kota kita itu bukan tipe orang yang mengeluarkan uang secara banyak langsung sih. Mungkin ditaruh di daerah barat, di daerah barat laku kali. Mungkin laku. Bisa. Ini daerahnya Masku. Daerah saya, daerah banyak orang berduit di daerah sana, termasuk Mas Fo ini sendiri. Amin ya Allah. Amin. Apalah saya dari daerah timur, Surabaya Timur saya. Saya Surabaya Barat. Jadi kalau Mas Fo ini misalkan duit cucian sepatu udah cair nih, langsung tuh bisa belanja burger. Bisa. Makanya saya masih belum punya pendamping juga. Mungkin buat teman-teman yang mau kontak saya bisa ada di Instagram, nanti saya follow. Kita follow-followan, nanti saya DM. Aduh, emang muka-muka fuckboy anjing. Balik lagi ke makanan ya. Kalau aku ya nggak bisa lupa ya. Tetap aja aku selalu kangen walaupun udah dimanapun. Pempek. Itu cuma sering makan ya udah ya. Seringnya sih bukan sering banget ya.
Karena kan ikannya lumayan harganya. Sama buatnya tuh nggak gampang. Apa lama. Soalnya kan dia ngaduk Bisa. pakai tangan, bentuk-bentuk gitu kan lama kan. Belum dikukus dulu baru digoreng. Jadi kalau lebaran, apalagi kalau di Bangka tuh pempeknya malah macam-macam, ada pempek bakar. Oh itu, saya kangen sekali. Kemarin harusnya Emang beda ya kalau bakar sama yang biasa. kalau digoreng kan pempek goreng. Kalau pempek bakar dalamnya diisi apa ya? Nggak tahu sih, kayak kecap terus ada udangnya gitu. Wah, boleh tuh nanti coba lah kalau ada, tapi kayaknya jarang banget ya. Iya. Ke rumahnya Mas Fit aja, Mas. Makanya aku kemarin Iya, harusnya betul. lebaran tuh ke Bangka. Harusnya lebaran kemarin ke Bangka, cuman gara-gara pandemi ini kan nggak bisa. Itu sayang banget. Aku bilang nggak bisa nyoba pempek bakar yang sudah aku tunggu-tunggu di alun-alun kotanya. Itu kalau Mas Berarti apa? gampang ya nyari ya berarti ya. Oh, kalau di Bangka gampang, Pak. Iya. Pempek ada di mana-mana. Oh, jangankan di Bangka, di Surabaya ada 3 brand terkenal pempek di Surabaya Barat. Tapi kan pempeknya cuma pempek Apa itu aja. Yang favorit ada nggak, Mas Fu? Kalau di Pempek. Wiyung sendiri itu ada 3 ya. Karena saya Surabaya Wiyung, saya tunjukkan alamat saya. Jadi teman-teman bisa kalau mau ke rumah saya silakan. Di mana? Yang mau nyuci sepatu. Jadi di rumah di kecamatan saya itu ada 3 pempek. Pertama pempek Mang Ujo, pempek apa ya? Pempek Mang Ujo kalau nggak salah. Terus pempek Farina sama pempek siapa namanya? Nyonya siapa? Nyonya Kamto. Sukanto ya. Kamto ya. Sukanto. Tapi itu kan kayaknya nggak autentik karena makannya tidak di daerahnya langsung. Oh iya, bisa aja. Ya. Tapi kan memang pempek Farina sama Nyonya Kamto kan Sukamto itu kan Nyonya sudah Kamto banyak sih. lah ya. Tapi kalau Nyonya Kamto. kalau kata mamaku ya paling enak Farina, paling mendekati. Paling mendekati. Oh, tapi belum sama. Belum. Kalau kayaknya mungkin karena kalau buat sendiri daging ikannya lebih banyak kali ya. Kan kita nggak mikinin HPP atau apa kan. Jadi buat konsumsi rasanya lebih berasa gitu loh. Kalau Mas Fu apa yang ya enggak? mungkin kita Enggak, kalau Mas Fu apa dulu liburan nih? besok Mana? bisa main Mas Fit ini. Boleh lah, silakan Mas Fit. Di mana? Di Bangka. Ya, bebas lah di mana. Nginepnya di hotel. Bangka asik sih. Ada sih nginepnya di hotel saudaraku aja. Itu deket itu. Hotelnya deket alun-alun ya. Di hotel saudaraku nanti. Boleh lah. Itu Mas Fu apa nih yang apa tadi yang tidak bisa, yang terlalu Karena nggak bisa dilupakan. iya, nggak bisa dilupakan. Jadi Mungkin dari orang yang ngasih kah, bisa juga misalkan selingkuhan Anda yang ngasih atau simpanan Anda atau gimana. Ya, kalau makanan yang secara kondisi itu paling waktu itu paling nyaman nikmat itu adalah ketika di Malang. Biasanya kalau pulang dari Surabaya ke Blitar itu kan pasti lewat Malang. Nah, biasanya hujan itu paling enak makan bakso. Nah, bakso itu yang paling terkenal ya mungkin banyak sih. Salah satunya adalah bakso presiden. Nah, bakso presiden ini Kok ada kalau bakso presiden aku nggak tahu ya. Aku taunya ayam goreng presiden nih yang di daerah ya pusat. ada juga. Kalau di itu kan di Surabaya itu. Ya makanya kalau kan aku bilang Surabaya. Nah, Pusat. kalau aku di Malang. Jadi Malang, bakso presiden ini lokasinya di samping pas rel kereta api. Jadi kalau pas malam atau pas pagi siang, apalagi lagi mendung-mendung, makan anget-anget, terus suaranya ada suara kereta api itu paling nikmat itu. Tapi kalau aku dari sendiri sih lebih ke ngeri ya kalau bakso presiden. Kalau lagi makan tiba-tiba sebelah langsung Bapak kereta Jokowi. lewat kan juga. Itu Saya kira Bapak Jokowi sebenarnya. enggak. Bakso presiden itu emang namanya itu. Dia kan bakso terkenal sampai artis-artis ibu kota kan makan di situ semua. Nah, dulu itu kan sama kayak Mas Fit, dikiranya baksonya Pak Jokowi. Nah, dulu pas zamannya Pak SBY juga saya mikirnya, oh ini baksonya Pak SBY. Berarti tiap ganti presiden ganti pemilik dong. Iya, ganti Bang. Ya Itu. kalau makanan-makanan Indonesia sih cita rasanya banyak lah ya.
Sebenarnya mau dari manapun rasanya kalau kita udah nyaman sama makanan itu pasti enak sih. Pasti enak. Kayaknya Bahkan bikin nambah kayak apa ya? Karena rempah-rempah di Indonesia tuh banyak kali ya. Karena kan masakan Indonesia tuh kayaknya rempah-rempahnya banyak banget gitu loh. Cita rasanya makanya kan kuat banget kan kalau dibandingin sama luar negeri kan. Betul. Tapi ya kalau menurutku ya karena saking banyak cita rasanya di makanan untuk masakan Indonesia, tapi menurutku jadinya lama kelamaan kayaknya makanan Indonesia kayaknya nggak segitu sehatnya juga ya. Iyalah. Maksudnya kan proses masaknya pun juga butuh berwaktu lama-lama. Misalkan rendang nih, coba kalian bayangin nih, masak rendang itu berapa lama bro? Sering aku masak rendang. Itu gizinya paling sudah habis mungkin ya. Aku sering masak rendang di rumah. Mantap kan? Ya kan kurang sehat lah ya kalau kayaknya terus menerus dikonsumsi. Ya kalau mau sehat makan sayur sih. Sayur asem. Nah, itu kan tapi sayur juga kalau salah ngolahnya kayak ngerebusnya kelamaan itu bisa ngurangin vitaminnya. Kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Iya betul. Ya sudah hilang, menguap mungkin. Yang pasti menurutku makanan Indonesia sih udah paling enak di dunia. Walaupun kita mau beli makanan di luar negeri, tapi makanan Indonesia di luar negeri pasti rasanya beda karena rempah-rempahnya tuh pasti yang didapatin tuh pasti beda lah. Karena kebanyakan mungkin rempah-rempah yang dijual kan di supermarket juga, jadi instan kan. Ya, beda kalau sama kurang sama contoh gini. Gimana? Makanan masakan keluarga, Bali ayam, benar ya, Bali ayam. Nah, Bali ayam itu kan ada dua, ada yang pakai bumbu instan, ada yang pakai dia bikin sendiri, jadi ulek sendiri kan ada. Bali ayam tahu mana Bali tuh? Bali ayam, bisa nggak tahu Bali ayam? Jadi ayam Bali ya. Ya ayam Bali itu loh. Betutu. Yang bukan betutu. Jadi kayak opor, kayak contoh kayak opor, tapi merah gitu loh, tahu nggak? Nggak tahu ya Mas Fit ya. Padahal di Surabaya ada serundengnya nggak? Nggak ada lah. Enggak. Basah. Ya, tipenya itu basah. Beda berarti. Basah. Agak kuahnya nyemek banget. Beda berarti. Dibilang kuah sih enggak juga sih, kayak apa ya? Bukan, maksudnya enggak kuah sih. Enggak. Airnya itu enggak terlalu banyak. Dia kuah, tapi airnya enggak terlalu banyak. Tahu, aku mungkin tahu tapi enggak tahu. Kalau ada gambarnya aku tahu. Ya, nanti aja ya. Silakan Mas Bar. Iya, pokoknya gampangnya opor tapi warna oranye, warna merah. Oke lah. Itu bedanya itu dari Bali. Enggak tahu aku dari Bali. Tapi sebutannya ayam Bali. Itu dari siapa yang menyebutkan ayam Bali pertama? Di warteg ada biasanya. FYI katanya nih, warteg di Tegal nggak ada. Padahal warteg itu warung Tegal. Nggak tahu ya kalau itu. Katanya sih emang kayak gitu. Oke lah. Setauku ya, menurutku jadi dulu guru geografiku kan dari Tegal. Tapi memang lucu sih orang Tegal kalau ngomong itu. Saya tuh dari Tegal. Kayak medok banget kalau ngomong. Jawa Barat ya. Nah, iya. Nah, kalau di Tegal tuh tetap ada, tapi populasinya itu nggak sebanyak di Jakarta. Yang di Jakarta itu banyak banget tuh warung Tegal. Iyalah, pasti nyari yang murah. Gitu sih. Oke. Surabaya mah cuma banyak. Enggak, warteg aku baru ketemu satu doang di Surabaya. Orang di Wiyong aja banyak Surabaya Barat. Oh, Anda anak Surabaya Barat. Saya di Surabaya Timur enggak tahu. Malah jajar nasi Padang di depan perumahan saya. Waduh. Surabaya Selatan apa kabar Surabaya Selatan? Iya, ini kita dari Surabaya Selatan. Aman. Buat sobat galer kita ini dari seluruh Surabaya ya. Kalau boleh tahu, Mas Bo di barat, Mas Bo di selatan, saya di timur. Tinggal yang utara. Iya, utara kalau mau ada join boleh. Untuk segmen ngombis tapi ya. Karena Raf Industri udah bertiga aja. Oke, kayaknya kita sudah berada di penghujung podcast. Sudah terlalu lama juga pembahasannya. Seperti biasa. Enggak seperti biasa. Jangan lupa subscribe. Nih kalau kalian subscribe, sebenarnya di tengah sini ini ada logo kita. Nah, kalian langsung klik aja nih, subscribe. Terus ada playlist Bosok Podcast atau enggak video baru juga bisa kalian lihat di layar ini. Jangan lupa kalian follow juga Spotify kita. Linknya ada di bawah.
Dadah.